Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi sepertinya mulai kelimpungan, mulai stres, mulai panik. Karena kalau kita lihat wawancara Rismond, dia mengatakan hal yang tak terduga nih teman-teman. Dia bilang selama ini dia tidak pernah mau fitnah dan menyebarkan berita bohong terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Dan lebih jauh, Rismond berharap dan mungkin ya sedikit ngemis gitu ya kan ke Polda Metro agar kasusnya ini ya di SP3 teman-teman ataupun dihentikan penyidikannya. Ya lebih jauh sih kasusnya ditutup gitu ya kan. Lo. Enak banget kayaknya Rismond ini ya. Selain itu ada video di mana gerombolan ya mungkin ini gerombolan TPUA anak abah sedang berusaha memprovokasi massa agar mereka turun aksi demonstrasi dengan mengangkat isu adili Jokowi makzulkan Gibran. Ya harapannya sih mungkin ketika aksi ini berlangsung minimal Polda Metro ini sibuk mengamankan aksi gitu ya kan, dan tidak sibuk mengurusi kasus mereka yang sekarang berjalan, yang sudah naik tahap penyidikan dan sebentar lagi pengumuman tersangka. Karena saya dapat kabar minggu depan Polda Metro ini sepertinya sudah akan memeriksa saksi ahli untuk menentukan pasal-pasal apa saja yang bisa menjerat mereka ini. Dan di minggu berikutnya sudah penetapan tersangka teman-teman. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Selain itu, terakhir saya punya video di mana abang-abang ojol sudah mulai kesal, resah dengan fitnah dan tuduhan liar, serta ada yang merendahkan profesi ojol nih. Karena bertemu Mas Gibran dengan jaket yang bersih, sepatu branded dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo CS dan gerombolan pembenci yang memang selalu mencari-cari kesalahan dari Mas Gibran. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kami bersama rakyat, bersama yang hari ini berdemonstrasi di lapangan, bersama rakyat, bersama yang hari ini berdemonstrasi di lapangan, kaum buruh, mahasiswa, anak sekolah, ojol, dan lain-lain yang hari ini merasa resah kehidupannya dikarenakan perbuatan 10 tahun Jokowi selama ini berkuasa yang merugikan rakyat Indonesia, yang membuat rakyat tidak adanya pekerjaan. Hari ini kami nyatakan kami melawan Jokowi dengan cara meminta agar Prabowo bersama rakyat mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Iya. Itulah tadi ciri-ciri penumpang gelap teman-teman ya. Orang-orang yang mau memanfaatkan aksi demonstrasi untuk membuat kerusuhan kali ya. Nah itulah tadi ciri-cirinya. Ya tadi kalau kita lihat captionnya katanya sih ya mantan gerombolan-gerombolan HTI gitu. Jadi tidak ada niat kami untuk memfitnah atau ujaran-ujaran kebencian atau menyebarkan berita bohong. Karena kami telah menjelaskan semuanya secara saintifik dan fakta-fakta di lapangan yang kami temukan, ya saya kira sudah sepantasnya ini SP3 ya. Karena memang pasal-pasal yang dituduhkan, apalagi pasal mengubah itu pasal 3235 ITE, ya dokumen elektronik kami dituduh mengubah-ubah, memanipulasi, apalagi pasal 160 KUHP yang penghasutan. Saya kira kami telah menjelaskan secara komprehensif baik lewat kajian kami maupun temuan kami di lapangan. Saya kira penyidik akan lebih bijaksana karena hal itu yang telah kami jelaskan tidak ada relevansinya terhadap ujaran kebencian, kebohongan, maupun memanipulasi barang bukti dan penghasutan gitu ya. Semoga ya penyidik Polda Metro Jaya objektif dalam menilai apa yang kami jelaskan baik secara ilmiah maupun temuan kami di lapangan gitu ya. Jadi saya berharap ya karena memang tidak ada faktor-faktor yang dituduhkan atau unsur-unsur apapun yang dituduhkan oleh pelapor, saya kira sebaiknya di SP3 gitu. SP3 enak kali kata dia SP3 ya kan. Tadi ya kalau penyidik objektif, waduh.
Berarti kalau misal nanti minggu depan, ya kabarnya sih minggu depan teman-teman ya. Minggu depan ini ada pemeriksaan saksi-saksi ahli di Polda Metro. Jadi mungkin seminggu ini saksi ahli karena ya itu untuk menentukan siapa tersangka-tersangkanya dan pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Nah itu minggu depan. Nah minggu depannya lagi baru penetapan tersangka. Nah nanti kalau Anda jadi tersangka berarti Anda menuduh penyidik tidak objektif gitu Rismon. Iya nggak Rismon? Gitu kan? Dan kita dengarkan nih, apa kata Bung Ade Darmawan mengenai kasus yang sekarang berjalan di Polda Metro. Dan konon kabarnya, Bung Ade ini sedang mendesak Polri, dalam hal ini Polda Metro, untuk segera menetapkan tersangka kepada Roy Suryo, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Segera menaikkan status mereka menjadi tersangka. Karena ini semakin lama, rakyat atau publik atau pendukung kami, kalaupun dikatakan itu adalah kelompok kami atau pendukung kami, itu bertanya terus nih, ini kapan? Ya, Betul. Polda Metro harus tegas juga di sini, ya, tegas untuk segera menaikkan ini di ranah tersangka. Kami harapkan Roy CS ini yang utama adalah Roy Suryo tuh ya, RRT. itu harus segera ditetapkan sebagai tersangka tuh. Lama-kelamaan itu bermain mengarah-ngarahkan ke arah demonstrasi, apalagi membawa-bawa Mas Gibran ketemu ojol. Ojek online itu saudara kita semua. Dia adalah teman-teman kita, sahabat kita yang pekerjaannya yaitu memikirkan bagaimana besok mereka bisa memberikan sesuatu kepada keluarganya, rezeki halal yang mereka. Buka-buka sosial media udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan bela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian itu pada berani apa? Pada berani ngapain? Orang cari duit aja masih rela jadi pengkhianat bangsa. Malu gak sih sama kerudung Sayang pink? sekali loh Mbak, statement seperti ini keluar dari Mbak Salsa. Saya ini salah satu orang yang sangat kagum dengan keberanian Mbak Salsa. Dari pertama kali Mbak Salsa viral. Tapi bukan berarti ya Mbak, semua yang keluar dari mulutnya Mbak Salsa saya benarkan. Terkait dengan Ibu Ana, Mbak membela sebegitunya sampai menganggap kami ini buzzer dan pengkhianat bangsa. Betul. Mbak, kami ini gak ada masalah dengan tuntutan 17+8. Kami mendukung tuntutan 17+8. Yang kami sayangkan itu hanya satu Mbak. Kenapa warna pink itu diambil dari seorang Ibu Ana yang dimana kita bisa melihat bersama-sama tindakan dan ucapan dari Ibu Ana ini sangat-sangat provokatif. Dan apa yang dia lantangkan itu sama sekali tidak merepresentasikan tuntutan 17+8. Sama sekali tidak Mbak. Mbak ingat, Mbak pertama kali muncul, kita semua marah karena apa? Karena sikap dan ucapan dari para anggota DPR. Kita semua marah karena dikatakan tolol oleh anggota DPR. Tapi kenapa sekarang Mbak seolah-olah menormalisasi ucapan dari seorang Ibu Ana? Bahkan itu dijadikan simbol dari perjuangan, perlawanan, dari tuntutan 17+8. Iya. Andai ya Mbak, keberanian itu diambil dari keberanian seorang Salsa, mungkin gak akan banyak yang protes Mbak. Dan Mbak Salsa harus ingat, kami bukan buzzer, kami bukan pengkhianat bangsa Mbak. Kami bayar pajak, polisi-polisi itu bayar pajak Mbak. Dan satu lagi yang lebih penting nih Mbak, itu bukan video AI Mbak, bukan, AI, itu video katanya asli Mbak AI. Salsa. Aduh, Mbak Salsa. Dia bilang video ibu-ibu yang berjilbab pink itu yang ngomong jorok lah, yang ngomong kotor, yang ngata-ngatain polisi lah, dengan kata-kata hewan lah, katanya dajjal lah, masuk neraka lah, apalah. Dibilangnya AI, ditambah dia teriak-teriak, Prabowo turun, gantinya Anies, ya kan? Dia kan teriak-teriak gitu teman-teman. Prabowo turun, gantinya Anies. Kenapa ibu itu ya kan? Saya curiga nih yang demo-demo kemarin ini anak abah gitu ya kan. Nah sekarang kita dengarkan apa kata abang-abang ojol mengenai bukan fitnahan tapi nyinyiran kali ya dari Roy Suryo. Dan mengatakan bahwa ojol yang hadir di Istana Wapres itu bukan ojol. Nah kita dengarkan nih teman-teman. Sekarang kan ojol kambing hitam. Dibilang yang datang ke Wapres ojol palsu, Padahal asli dong. ini kan ojol yang bertemu Wapres Gibran tuai sorotan. Netizen anggap settingan, tuduh mereka driver jadi-jadian. Sebentar, gambar yang Garda tadi. Asosiasi sebut ojol yang temui Gibran bukan anggota mereka. Anda kenal orang-orang ini Bang? Kenal, gitu. Itu yang pakai topi saya kenal. Ya. Bagian dari koalisi ojol nasional? Bukan. Loh, Garda sendiri apa? Ada kepanjangannya? Gabungan Aksi Roda 2. Tapi mereka ini ojol kan? Kalau ketuanya saya tahu dia dulu ojol.
Kalau sekarang saya nggak tahu. Jadi gini Bang Der, pernyataannya mengatakan bahwa pengemudi yang beratribut ojol yang bertemu Wapres Gibran pada hari Minggu bukan bagian dari asosiasi kami. Itu betul. Asosiasi. Oh, berarti Karena bukan anggota Garda. Iya, Hanya saja kalimat itu kan bisa menjadi konsumsi publik sehingga publik yang tidak mengetahui menyetujui bahwa yang datang itu bukan ojol. Bisa Nah, digoreng. gitu loh. Iya. Nah, gitu. Kita jadinya langsung kayak Menghadirkan persepsi yang bertolak belakang. Iya. Saya tambahin, Bang Igun pernah satu meja ataupun diundang bersama dengan Pak Rahman yang tadi anggota kami yang ada di situ. Diundang di stasiun televisi, wawancara, pernah. Wow. Alangkah lebih bijaksananya, bukan bagian dari kami asosiasi, tapi setidaknya saya mengetahui si A, si B di antara berapa orang itu. Kan gitu, maksud kami kenapa tidak seperti itu? Itu yang kami lihat loh, kenapa jadi digoreng ini? Kok dibilang bukan ojol? Ya kita bereaksi dong. Alasan orang-orang yang mengatakan bukan ojol, pakai sepatu branded, jaketnya bersih, ngomongnya eskalasi, edukasi, taruna. Sesuatu alasan demi alasan yang kami menganggap mendeskripsikan ojol itu sendiri. Betul banget. Ini ya kayak Roy Suryo itu kan ya udah merendahkan lah mungkin ya. Masa ya sih ojol nggak boleh bersih, nggak boleh kinclong gitu? Masa iya sih ojol nggak boleh punya sepatu branded? Kan sekarang banyak tuh ojol yang jadi kreator, yang lebih kreatif. Banyak tuh yang sudah dapat endorse mungkin dari brand-brand, dia jadi konten kreator TikTok. Kan ada beberapa tuh. Ada yang pernah ojol tuh bagi-bagi sepatu. Ada tuh abang ojol tuh yang di TikTok tuh, saya sering nonton juga videonya. Itu kan kinclong muka abang itu. Ini Roy Suryo mungkin dipikirnya ojol ini buluk lah, bajunya jelek lah. Saya pernah ketemu satu ojol teman-teman. Saya pikir dia ojol baru daftar gitu karena jaketnya baru. Saya tanya, Pak udah lama belum ngojol? Dia bilang udah lama Pak. Tapi Bapak mungkin lihat jaket saya baru ya? Iya Pak, saya lihat jaketnya baru. Jadi saya pikir bapaknya ojol baru. Nah rupanya dia baru ganti jaket gitu. Karena jaket yang lama udah kusam. Sedangkan Gojek waktu itu sedang rebranding, ada logo-logo baru yang masuk di dalam jaketnya. Makanya dibagiin yang baru, bagi yang terpilih. Nah itu teman-teman, ini lagi nih. Ojol yang dikira kader PSI. Ini lagi nih teman-teman. Kita lihat dulu videonya ya. Jadi fix ya, saya sama Pak Joko itu bukan orang yang sama. Kita kembar ya kan. Nah, kita dua orang yang berbeda. Perjalanan saya kan kelihatan gitu perjalanannya. Sabtu saya dihubungi sama kantor Pak, hari Sabtu. Tuh. Pak Joko minta tolong bantu wakilin kita dong ke apa? Kita datang, ya kita cerita kondisi ojol. Kita hanya ojol ya. Ini untuk meluruskan gambar yang beredar seolah-olah saya adalah Pak Joko yang ketemu Mas Wapres. Bukan ya. Bukan, dua orang yang berbeda agak miripnya sih. Jangan gampang sebar hoax ya. Nah sekarang tuh gampang banget teman-teman. Orang-orang nyebar-nyebar foto dimirip-miripin lah. Dibilang itu dia lah. Berusaha untuk menggiring-giring opini, memframing. Aduh ini lagi nih. Ojol yang sarjana hukum internasional. Dan mantan anggota Peradi yang kemarin diributkan juga nih sama gerombolan pembenci. Hari ini Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia kedatangan tamu Bapak Muhammad Rahman yang kemarin sempat viral dengan istilah ojol taruna. Saya mau mengklarifikasi bahwa Muhammad Rahman Thohir ini, atau kalau di kalangan ojol dikenal dengan Cang Rahman ya, itu adalah anggota kami. Jadi memang tidak memperpanjang lagi, tapi beliau sudah menjadi advokat sejak tahun 1999. Nah ini kartu tanda pengenal advokat yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2012. Dan kebetulan pada waktu itu saya sekjen pertama ya. Dan ini KTPA ini dikeluarkan oleh kami pada waktu itu. Nah kami sudah melakukan klarifikasi baik ke pihak Gojek dan memang yang bersangkutan ini adalah advokat. Dan tidak salah seorang advokat juga bekerja sebagai pengemudi ojol. Karena yang dilarang di dalam kode etik kami adalah melakukan pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat advokat.
sementara menjadi pengemudi ojol emang kenapa gitu? Betul. Ya, itu pekerjaan yang Halal. Dan saya sudah minta untuk memperpanjang kartu anggotanya. Untuk sampai dengan saat ini masih tetap terdaftar sebagai aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak beserta jajaran di Peradi SAI ya kan, karena telah membantu untuk memulihkan menetralisir yang selama ini terjadi di dunia maya atau sosmed. Dan saya juga pesan kepada para netizen untuk tidak melihat seseorang dari luarnya saja. Dan saya siap bergabung kembali menjadi advokat di Peradi SAI. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih berkat bantuan Bang Ari Pontos serta jajaran di Peradi SAI. Jadi masyarakat Indonesia sudah terkonfirmasi langsung oleh Ketua Umum DPN Peradi bahwa rekan Muhammad Rahman, beliau adalah rekan sejawat kami sebagai advokat Indonesia. Salam suara advokat Indonesia. Terima kasih. Sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun yang lalu kan menegaskan bahwa harus dilakukan satu perubahan dalam pelaksanaan pemilu kita sendiri. Pemerintah sedang melakukan satu kajian pendalaman tentang sistem pemilu yang kita anggap lebih adil, lebih terbuka, lebih bermartabat. Karena kita ketahui selama ini dengan sistem yang berlaku sekarang ini, ya partai-partai merekrut orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999 yang lalu. Nah, barangkali kita harus mengkaji ulang sistem pemilu kita, ya. Apakah kita mau menerapkan proporsional murni seperti sekarang? Apakah juga akan menerapkan sistem distrik? Nah, apakah juga proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Itu memang sedang dikaji secara mendalam oleh pemerintah, dan saya kira Pak Mendagri juga sedang mempelajari masalah ini dengan seksama, dan diharapkan nanti jauh sebelum pemilu rancangan undang-undang pemilu yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat kita jalankan, sehingga nanti ke depan kita akan mampu melahirkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat. Dia berasal dari rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan dari kalangan selebritis yang tidak punya akar yang kuat di masyarakat, tidak mempunyai pemahaman mendasar pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Saya kira akan terjadi perbaikan dalam hal ini. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan waduh, ucapan Pak Yusril ini sepertinya hantaman keras bagi influencer, artis, selebritis yang sekarang duduk di bangku, di kursi DPR, DPRD, bahkan mungkin kepala daerah. Dan dengan ucapan Pak Yusril ini, ya entah itu akan menyakiti hati mereka, entah itu mereka akan tersinggung, tapi ya mereka harus lebih bekerja keras, lebih harus improve gitu, menunjukkan bahwa ya saya memang pantas duduk di kursi DPR ini, saya memang pantas duduk di sini karena saya membawa aspirasi masyarakat saya membawa aspirasi bagi warga saya membawa perubahan besar bagi bangsa saya. Nah, itu yang kita harapkan teman-teman. Ya, tapi walaupun kita dengarkan penjelasan dari Uni Irma beberapa bulan lalu mengenai DPR, ya memang dari sekian banyak DPR hanya ada beberapa lah kalau menurut Uni Irma yang memang nggak ngerti apa-apa, karena mungkin backgroundnya ya bukan aktivis, bukan dari politik, bukan ya mungkin dia pengusaha atau banyak duit atau tokoh masyarakat, ya mungkin seperti itulah teman-teman. Makanya butuh adaptasi dengan waktu yang lama gitu, baru dia bisa improve. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah gitu. Jangan ambil anggota dewan yang ya pola komunikasinya kurang baik, bertutur katanya kurang baik, menyampaikan informasi ke publik itu setengah-setengah, tidak full. Nah, ini kan menimbulkan keresahan, menimbulkan mispersepsi, banyak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung seperti kemarin aksi demonstrasi teman-teman. Yang sangat kita sayangkan ya, ada korban jiwa, kerusuhan di mana-mana, tapi ya sekarang Polri sudah bekerja keras menangkap para pelaku perusak, pembakar, penjarah teman-teman.
Ya kalau saya lihat berita tadi sudah lebih 1000-an orang gitu yang ditangkap karena kerusuhan. Karena kan ini terjadi di beberapa daerah. Dan tadi menarik sekali ya kita dengarkan ucapan Rismond. Dia katanya mengaku tidak memfitnah Pak Jokowi, tidak menebarkan berita bohong gitu ya kan. Dan dia berharap agar kasusnya SP3. Enak kali orang-orang ini ya. Sudah seenaknya menuduh, membuat buku omon-omon yang isinya sampah. Kemudian menantang orang untuk bedah buku. Siapa yang mau bedah buku-buku omon-omon seperti itu? Yang dimana penelitiannya sudah jauh-jauh hari dibantah oleh Joshua Sinambela. Jadi apa lagi mau dibedah? Datang lagi nih antek-antek anak abah, antek-antek TPUA. Mendukung, berusaha untuk menjadi penumpang gelap dalam aksi demonstrasi. Ya mungkin dia mau membuat kekacauan dengan mengangkat isu baru ya kan. Adili Jokowi dan mengusulkan Gibran. Biar kasus dia di Polda Metro tidak diangkat gitu ya kan. Mungkin itu harapan dia. Dan lagi kita lihat tadi. Ojol sudah angkat bicara mengenai fitnah. Mengenai dugaan merendahkan profesi ojol. Dari seorang Roy Suryo. Dari gerombolan pembenci. Dan anehnya seperti itu teman-teman. Anehnya ya. Setiap ada orang yang bertemu dengan Wapres, yang bertemu dengan Jokowi, itu langsung di framing negatif oleh mereka. Itu sudah otomatis tuh. Dicari-cari kesalahannya lah, dicari-cari jeleknya lah, dicari-cari jejak rekamnya lah. Biar mereka bisa menyerang Mas Gibran. Dibilang settingan lah, dibilang itu bukan ojol lah. Nah inilah pola-pola main mereka. Setiap ada orang yang bertemu audiensi, itu akan dicari kesalahannya teman-teman. Pasti itu otomatis itu akan di framing. Apalagi YouTube-nya si Huber Seno itu. Waduh, cepat banget dia mau framing tuh. Oke, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.